Hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya, nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu, apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta, kalau hutan itu nyatanya beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total, udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah. Uang yang cukup ngebiayain 100 ribu orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Follow salah satu cara budidaya pada lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu lahan. Contohnya bisa kita lihat di sekitar lingkungan kita. Dan sering sekali sistem ini diterapkan pada budidaya padi di pertanian lahan basah dan budidaya cabai di pertanian lahan kering. Kelebihan dari penerapan sistem monokultur adalah di teknis cara kerja pada pembudidayaannya. Penerapan sistem monokultur relatif mudah dilakukan karena tanaman yang dirawat maupun ditanam hanya satu jenis saja. Sehingga para petani bisa terfokus pada satu tanaman saja. Ini mengakibatkan pertanian atau lahan pertanian yang menerapkan sistem monokultur bisa mendapatkan persentase hasil yang lebih tinggi. Namun perlu dicatat hanya satu jenis tanaman di satu lahan. Kekurangan sistem monokultur yakni monokultur menerapkan sistem pembudidayaan satu strain yang tentunya memiliki sifat genetika yang sangat mirip. Karena kemiripan sifat genetika ini, jika satu tanaman terkena hama atau penyakit, maka tanaman yang lainnya dengan mudah bisa tertular hama atau penyakit tersebut. Hal ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mematikan bagi seluruh tanaman yang ada pada lahan tersebut, sehingga petani bisa gagal panen total. Untuk mencegah hal ini, seringkali bahan kimia digunakan. Sebagai contoh, pestisida
yang mana jika penggunaan dan dosisnya melewati batas, maka ini akan berdampak buruk bagi kesehatan tanah. Oke, itu saja video kami kali ini tentang apa itu pertanian monokultur versi 2 Agro. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next konten. Terakhir, salam agro dari 2 Agro. Kehilangan pesonanya. Bukan lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban, sungai dianggap sebagai tempat sampah belakang rumah oleh sebagian besar masyarakat. Di Sungai Kupang atau lebih dikenal dengan Kali Loji ini, sampah-sampah hanyut diseret arus sejak dilempar ke badan sungai. Entah oleh siapa, atau lebih tepatnya oleh siapa saja. Tidak hanya menjadi sungai dengan permukaan sampah, air sungai di Pekalongan juga lega menghitam seperti kolam tinta. Inilah wajah Sungai Loji, salah satu sungai yang mengalir di sepanjang kota Pekalongan. Tidak hanya sampah rumah tangga, sampah plastik, bahkan ada hewan mati yang terbuang di sini. Saya ini saat ini sedang berada atau berdiri di sampah yang sudah menggunung atau menumpuk di sisi sungai. Nah, tidak hanya kotoran-kotoran seperti sampah-sampah yang mengotori sungai di Pekalongan ini, tapi juga limbah kimia. Tidak heran mengapa warna Sungai Loji ini berwarna hitam pekat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga yang tergabung dalam komunitas Sapu Lidi setiap hari menyusuri sungai penuh sampah dan memunguti sampah padat dengan tangan-tangan mereka. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat Sungai Loji kembali bersih, seperti dahulu di masa kecil mereka. Kalau waktu kecil kita Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup memang telah membangun IPAL komunal di wilayah kota dan kabupaten. Mustahil memang para perajin kecil menengah batik untuk bisa membangun pengolahan limbah mandiri. Selain karena biaya untuk membangun IPAL mandiri berkisar 100 sampai 200 juta rupiah, menurut Undang-Undang Industri UMKM tidak wajib memiliki IPAL mandiri sebagai syarat AMDAL. Persoalan sungai lintas wilayah memang melibatkan wewenang provinsi. Mencari tahu tentang solusi pertarungan antara pencemaran sungai dengan daerah industri batik dan tekstil Pekalongan, saya memilih sungai di Pekalongan seolah sedang meronta menagih solusi, sementara industri batik juga tidak mungkin dikebiri. Pemerintah telah berjanji akan hadir di Pekalongan untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga tidak lama lagi ada solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Pekalongan. Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Ya, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Simak video berikut ini. Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara
mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget, kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernafasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan perangannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Lalu bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat punya beberapa usulan, tulis di kolom komentar ya. Nah sahabat, cukup penjelasan tentang pencemaran udara kali ini. Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi wilayah ibu kota baru dengan nama Nusantara. Penetapannya berlangsung dengan cepat dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah pembangunan kota seluas 256.000 hektar di tengah hutan Kalimantan ini akan mengganggu konservasi? Sebanyak apa pohon yang akan ditebangi? Apakah lokasi tersebut sudah benar-benar ideal? Lalu apakah lingkungan di sekitarnya tidak akan terganggu? Pertanyaan tersebut baru akan terjawab seiring waktu. Namun, kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru sejatinya telah menemukan 4 masalah utama. Pertama, masalah keterbatasan suplai air baku atau air bersih. Kedua, wilayah ibu kota Nusantara dan sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orangutan, bekantan, beruang madu, pesut, juga dugong. Ketiga, masih ditemukan sekurangnya 109 lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Keempat, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint atau jejak ekologi yang tinggi di Kalimantan sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis. Namun temuan ini tidak menghambat atau mengurungkan pembangunan ibu kota baru di lokasi tersebut. Undang-undang ibu kota baru justru disahkan dengan pembahasan yang relatif singkat, tidak sampai 2 bulan sejak pansus dibentuk. Ini jangan yang baik. Belum lagi sebenarnya pertanyaannya apakah undang-undang
disahkan itu sudah melalui proses meaningful participation. Pemerintah tidak menyangkal mengenai potensi risiko lingkungan yang akan dihadapi ibu kota Nusantara. Faktor-faktor atau potensi bencana seperti amblasan tanah, banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan, lahan kering, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit diklaim telah menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan kawasan ibu kota baru. Menurut pemerintah, hal tersebut sudah tercantum dalam penguatan kebijakan kelembagaan pengkajian risiko sebagai langkah mitigasi dengan studi yang cukup dan layak. Dan no-go untuk pengembangan ibu kota Nusantara. Kami pemerintah tentu meyakini bahwa studi-studi yang sudah dilakukan itu sudah memadai, memastikan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke ibu kota. Dari sudut pandang studi tata kota, pintu utama untuk membangun sebuah kota harus dimulai dari kajian lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ada 3 poin penting yang harus dipenuhi sebagai syarat sebuah kota keberlanjutan, yaitu ketersediaan air baku, lokasi atau aksesibilitas, dan kondisi tanahnya. Ketiga hal ini menjadi dasar pertimbangan pembangunan infrastruktur, analisis kebencanaan maupun ketahanan pangan. Ya, artinya secara Ibu kota Nusantara digadang memiliki konsep Green, Smart, and Sustainable City dengan mengusung ide kota rimba atau Forest City. Apapun rencana pemerintah, pendapat pakar dan para ahli mengenai dampak lingkungan dan potensi risikonya tidak boleh diabaikan sebagai pertimbangan dalam setiap keputusan. Membangun sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur, bangunan, dan kemegahannya saja, tapi juga soal manusia, alam, dan lingkungan di sekitarnya. Yogi Tujuliarto, Edwin Arman, Jakarta.